Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan harapan untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Informasi terbaru dimuat oleh ayobandung.com dan judul jelang realisasi pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa tes. Golongan kategori 2 yang telah masuk database BKN wajib lakukan hal ini. Nah, Bapak Ibu, terkait informasi ini, tentunya Bapak Ibu honor kategori 2 bertanya, ya, sesuai dengan informasinya apa yang harus dilakukan. Sementara juga sudah terdaftar dalam database BKN. Nah, tentunya karena hal ini disampaikan dan diinfokan kepada seluruh Bapak honorer, semuanya pada penasaran kira-kira apa dan bagaimana informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes. Lalu apa bedanya honorer kategori 2 dengan honorer yang lain? Sehingga disarankan kepada honorer kategori 2 wajib melakukan hal ini. Apakah hal itu? Ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Diketahui pada tahun 2023 muncul gebrakan dari pemerintah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer. Hal tersebut disampaikan melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang membuka peluang untuk bisa menjadi P3K tanpa tes. Adapun sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN melakukan pendataan tenaga honorer dengan tujuan untuk memetakan jumlah dan status tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah setanah air Indonesia. Selain itu, pendataan tersebut juga bertujuan untuk membuat database tenaga honorer yang sifatnya jelas dan akurat. Namun demikian, pendataan tersebut bukan jaminan bahwa tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K. Tetapi jutaan honorer di Indonesia, harapannya bahwa pendataan tersebut adalah satu jaminan, ya, bahwa honorer nantinya diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Karena pada dasarnya, pada pendataannya itu banyak persyaratan. Salah satunya persyaratan yang lolos database BKN, melengkapi semua berkas-berkas, melengkapi semua dokumen, serta persyaratan dalam hal pendataan tersebut. Sehingga para honorer besar harapan bahwa semuanya diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Sebab nantinya pengangkatan P3K akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan instansi dan formasi yang tersedia. Selain itu, dalam upaya penataan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dan status sebagai pemerintah dan penjaga kerja atau ASN P3K, terlebih dulu harus melewati tahap seleksi data verifikasi di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk tenaga honorer yang telah melewati verifikasi di BKN harus mengecek apakah namanya lolos atau tidak, ya. Harus dicek. Silakan dipastikan apakah lolos verifikasi
atau tidak. Jadi terkait hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menyiapkan layanan online untuk mengecek status kepegawaian tenaga honorer menjelang pengangkatan jadi ASN P3K. Jadi, Bapak Ibu honorer silakan diindahkan apa yang disampaikan oleh BKN terkait dengan layanan online Bapak Ibu ya, untuk mengecek status kepegawaian tenaga honorer menjelang pengangkatan menjadi ASN P3K. Pertama, masuk ke website resmi BKN, lalu masukkan nomor induk kependudukan atau NIK atau nomor registrasi verifikasi. Selanjutnya jangan lupa untuk memastikan data honorer yang masuk telah akurat dan valid. Berikutnya, verifikasi pun akan memberikan kejelasan terkait status kepegawaian yang diakui resmi oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, jangan lupa untuk cek data tenaga honorer kategori 2 di BKN dengan memeriksa status kepegawaian. Adapun untuk kepastian status kepegawaian yang didapatkan melalui proses verifikasi di BKN akan memberi keamanan dan kepastian dalam menjalani pekerjaan dan pengangkatan jadi aparatur sipil negara dengan status P3K nantinya ke depan. Kemudian, jika semua data telah dimasukkan, lalu laman Badan Kepegawaian Negara atau laman BKN akan tampilkan status kepegawaian honor kategori 2 yang sudah lolos verifikasi. Nah, Bapak Ibu, karena tujuannya untuk memastikan pengecekan data apakah lolos verifikasi BKN ataupun tidak, maka silakan Bapak Ibu dicek kepastian datanya apakah sesuai dengan ketentuan, sudah memenuhi syarat verifikasi, apakah sudah lolos verifikasi ataupun tidak. Karena kalau berbicara soal penuntasan honorer di tahun 2024 tahun ini, lewat penataan sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang mengatakan bahwa penataan tersebut meliputi verifikasi validasi dan pengangkatan, tentunya diawali dulu dengan verifikasi dengan validasi, barulah nantinya para honorer itu diangkat menjadi ASN P3K. Dikabarkan tanpa tes, benar atau tidak, mari kita tunggu terus informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dari Menpan RB dan stakeholders lainnya. Tetapi informasi yang disampaikan bahwa tetap ada seleksi atau CSN, ya. Ada seleksi CSN untuk P3K yang sifatnya formalitas. Kalau ada formalitas, berarti sama halnya tanpa tes. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada kasih.